Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rabi Saputra, kelas 94, absen 22. Jadi saya akan menjelaskan tentang bab muamalah, bab 6. Yang pertama, prinsip ekonomi Islam. Yang kedua, jual beli khiyar. Yang ketiga, syirik. Dan yang keempat, riba dan bunga bank dalam Islam. Yang pertama, prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan pada 5 universal, yaitu tauhid, dalil, nubuwah, khilafah, ma'at. Kelima ini dijadikan pedoman untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Teori ini diterapkan menjadi sistem yang baik dan kuat agar ekonomi Islam bisa memberi dampak pada perputaran roda ekonomi, karena dari kelima nilai itu dibuatlah 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif yaitu pendidikan multijenis, kebebasan bertindak, serta keadilan sosial. Jual beli khiyar. Apa yang dimaksud dengan jual beli khiyar? Pengertiannya menurut ekonomi Islam adalah memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jual beli. Dengan adanya khiyar dapat menghindari apabila dan terjadi perselisihan dalam transaksi akad jual beli tanpa jual dan pembeli. Khiyar adalah macam-macam, yaitu khiyar majelis, khiyar IB, khiyar syarat. Pengertian syirkah. Kata syirkah menurut bahasa berarti ikhtilah atau berbaur atau mencampurkan dua bagian atau lebih hingga tidak dapat dibedakan lagi antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dengan syirkah menurut istilah merupakan suatu persyarikatan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk memperoleh keuntungan. Jenis-jenis syirkah di sini ada syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujud, syirkah muwadal, syirkah madarabah. Syirkah aban merupakan syirkah yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing memberikan kontribusi berupa kerja. Syirkah abdan kan antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa memberikan kontribusi modal. Syirkah wujud, syirkah dua belah pihak yang sama memberikan kontribusi kerja atau amal di pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau amal pada belah pihaknya. Syirkah wujud merupakan bagian dari syirkah abdan. Syirkah mubarakah, syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah yang ada. Syirkah dan ini boleh dipraktikkan kepada setiap jenis syirkah sah dan boleh campur atau gabung menjadi satu. Jika adalah syirkah mudbarah, syirkah di antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak memberikan kontribusi kerja, sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal. Hukum dan syarat syirkah. Adapun rukun dari syarat syirkah ada 3, yaitu dua belah pihak yang berakad, objek akad, yang ketiga terakhir ada akad. Dalil syirkah yaitu ada pada surat Al-Maidah ayat 2, hai orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syirkah Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang dan binatang-binatang kalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedangkan mereka mencari karunia dan keredaan dari Allah. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorong kamu berbuat aniaya. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Yang keempat, riba bunga bank dalam Islam. Riba berasal dari bahasa Arab yang artinya tambahan. Di dalam kegiatan ekonomi Islam seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, serta masih dijumpai adanya tambahan tertentu yang diikat dengan suatu perjanjian. Ikatan perjanjian ini dilakukan antara kedua pihak di awal kegiatan transaksi, baik pada jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, maupun jenis kegiatan ekonomi Islam lainnya. Jenis-jenis riba. 1. Jenis riba nasiah. Riba nasiah terjadi dalam proses jual beli atau hutang piutang. Dalam praktiknya, riba ini terjadi dalam jual beli dengan model antara tunai dengan tempo harganya berbeda. Riba padal. Riba padal adalah riba yang terjadi dalam proses jual beli atau tukar menukar barang. Riba padal artinya suatu akad untuk tukar menemukan barang antara kuantitas
sedang dengan kuantitas yang berbeda. Riba kardi terjadi khusus dalam proses utang piutang uang seperti terjadi dalam dunia perbankan dalam praktiknya. Kreditur atau orang atau lembaga yang memiliki uang menyerahkan pinjaman uang kepada debitur atau orang yang berhutang dengan ketentuan memberikan tambahan dalam pengembalian. Ketentuan ini ditentukan awal dalam proses pencarian uang sehingga terutama jenis riba dan hukumnya haram. Ribayat adalah jenis riba yang terjadi khusus dalam proses jual beli. Dalam praktiknya riba terjadi dalam bentuk transaksi jual beli dengan satu syarat. Cara menghindari riba. Kenali bahaya riba. Seperti sebelum kita menjerumus dalam riba, tentunya kita harus mengetahui jenis riba, bahaya ditimbulkan ketika melakukan riba dan dampak yang terjadi setelah melakukan riba. Mengetahui cara bertransaksi yang halal. Di dalam Islam ada beberapa akad yang bisa digunakan atas transaksi. Ada akad mubarah, akad istina, akad mudrabah, akad wadiyah, dan masih banyak lagi. Memiliki sifat qanah dalam diri. Memiliki sifat qanah menjadikan Anda terhindar dari riba karena senantiasa merasa cukup serta rela menerima apa yang diberikan Allah. Menghindari kita dari sifat boros dan merasa kurang. Berhutang pada lembaga khusus. Sekarang telah ada beberapa lembaga khusus yang mengatur hutang piutang tanpa riba. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan solidaritas antara umat Islam. Selain masalah hutang piutang, maka bagi Anda yang ingin menyimpan uang sebaiknya tidak menggunakan bank yang memberikan bunga di dalamnya. Saling membantu untuk menghindari riba. Ketika masyarakat saling membantu, tentu taraf kehidupan dengan sendirinya akan terangkat sehingga kebutuhan ekonomi Islam kesulitan teratasi. Dalil tentang riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Hikmah larangan riba. Di dalam praktik sistem ekonomi Islam memberikan hikmah yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Antara hikmah diharamkannya riba bagi umat Islam adalah memberikan penindasan ekonomi seseorang, membebaskan sifat masalah umat Islam, membebaskan masa malas umat Islam, memutuskan silaturahmi antara umat Islam, menghindari kerusakan individu dalam masyarakat di bidang ekonomi, menghindari perilaku zolim antara orang kaya terhadap orang miskin, membebaskan hilangnya sikap sosial seseorang, menimbulkan kehancuran ekonomi umat Islam. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.